Kita memang utuh ya, saling menyatu, saling mengisi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, interpretivism atau hermeneutik. Kalau hermeneutik ini malah justru sejak awal menyadari setiap riset kita itu adalah punya landasan, punya ikatan value. Bahkan kita sendiri, diri kita sendiri adalah bagian dari riset itu. Kita pasti subjektif. Kalau kita mengatakan objektif total, itu hanya ngaku-ngaku. Kita pasti subjektif. Bagi hermeneutik malahan mengakui gitu. Karenanya, aksi kita, etika kita, bagaimana kita memberikan kontribusi interpretasi yang lebih bagus, interpretasi baru, interpretasi yang mendalam, yang kalau kata Pak Dimitri tadi, interpretasi yang memberikan manfaat yang terbesar bagi masyarakat. Ketika kita mengkaji bahkan teori matematika formal, itu subjektif juga, tetap ada subjektifnya. Karena itu, sisi subjektif kita ketika mengkaji matematika, itu haruslah kita pilih agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Khususnya bagi wong cilik. Nah ini kalau kita gabungkan kan, hermeneutik itu harus menghormati wong cilik, harus menghormati pihak lain, harus menghormati yang sedang tidak hadir. Agak berbeda dengan kritikal ya. Dan kalau critical realism tadi sebenarnya mengharapkan bisa objektif gitu ya. Nah, kalau yang interpretivism ini mengakui kita selalu subjektif, cuma kita harus mengarahkan dengan sebaik-baiknya. Silakan Pak Dimitri. Nggak apa-apa Pak, silakan diteruskan Pak. Monggo ya, baik. Nah, ini tokohnya yang kemarin kita sempat sebutkan adalah Gadamer ya. Kemudian yang sekarang living philosopher yang gambarnya saya munculkan tuh John McDowell, itu menurut saya sangat luar biasa, bahwa setiap karya tulis itu sebenarnya tidak begitu saja selesai. Selalu terjadi dialog karya tulis dengan pembacanya. Sisi subjektif kita itu selalu ada. Kalau ada orang mengatakan lagi-lagi tadi objektif, bagi John McDowell ini, dia menyebutnya itu jatuh kepada mythos of the given. Jadi alam itu sudah objektif begitu saja. Dan kalau menurut McDowell ini, kalau kita mengatakan alam itu objektif, memang kita nggak bisa menyimpulkan mana yang baik, mana yang benar. Nggak bisa, dia bilang. Mana yang jahat, mana yang buruk, nggak bisa, karena sama-sama objektif. Orang jahat objektif, itu realitasnya. Orang baik, objektif, itu realitasnya. Nah, sehingga itu cara pandang jatuh pada the myths of the given. Perlu kita tolak, kata McDowell. Pilihan berikutnya adalah frame of mind. Otak kita, pikiran kita, itu yang bisa menilai sesuatu baik atau benar. Tapi otak kita ini, pikiran kita kan independen terhadap realitas objektif. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan pikiran kita dengan dunia nyata itu? Ini McDowell yang berpikir keras. Karena kalau independen, ya kita nggak berhak juga dong menilai sesuatu yang objektif. Maka solusi dari John McDowell ini adalah kita ingat, kita punya second nature. Jadi manusia itu, akal manusia, pikiran manusia, itu juga natural. Dia juga sama seperti alam raya yang lain, sama-sama objektif. Tetapi memang spesial, sui generis. Kalau kata John McDowell. Jadi, pikiran kita itu dengan alam semesta itu satu kesatuan. Yang menurut McDowell itu sama-sama konseptual. Jadi, alam semesta ini konseptual, pikiran kita juga konseptual, maka kita bisa menilai ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Itu sudah pasti. Bahkan ketika kita menyatakan menurut McDowell, misalkan kita mengecap gula rasa manis, itu kita sudah menilai manis, itu sudah pasti. Atau bahkan kita melihat layar komputer atau melihat layar handphone, seperti tidak menilai apapun. Kata McDowell, kita sudah pasti menilai. Jadi persepsi mata kita, persepsi telinga kita terhadap suara, itu sudah menilai, sudah tribunal,
kalau kata McDowell. Jadi tidak ada yang given begitu saja. Karena yang namanya realitas objektif itu adalah hadirnya objek kepada subjek secara konseptual. Nah, konseptual objektif. Ini McDowell. Dari interpretivism. Nah, kita masuk ini contoh yang tadi Pak Dimitri juga sempat singgung, yang tadi di awal juga sempat saya singgung, yaitu brainstem death, kematian batang otak, Bapak Ibu sekalian. Salah satu isu yang awal-awal muncul tahun 1980-an, ini kan di Inggris ya, di United Kingdom. Bagaimana orang yang ya seperti koma, tapi sebenarnya ini lebih dari koma, karena batang otaknya sebenarnya sudah tidak berfungsi, sudah mati. Tetapi jantung masih bisa berfungsi, nafas masih bisa berfungsi. Nah, kemudian di Inggris ini termasuk yang pertama yang memberikan peraturan sah untuk dinyatakan meninggal secara medis. Tapi problem muncul karena diberitakan ada yang dianggap sudah mati, kemudian karena sudah mati orang tersebut adalah donor organ, Bapak Ibu, kan berarti organnya diambil, misalnya paru-paru atau jantungnya untuk didonorkan kan, ketika mau operasi ternyata bisa mengedipkan mata. Nah, ini kan jadi problem. Jadi gimana? Nah, ini di UK menjadi perdebatan panjang, 1980. Kira-kira gitu. Kemudian ini memang melebar, ada istilah brain death, yaitu kematian otak. Jadi kematian seluruh otak. Tapi jantung sama paru-paru masih mungkin berfungsi, Bapak Ibu. Seperti kita lihat di sini, interpretasinya Bapak Ibu. Brain death is the permanent, irreversible, and complete loss of brain function. Nah, begitu ini didefinisikan seperti ini, bahwa ini adalah permanen, komplit, dan tidak bisa dipulihkan, nah maka langkah berikutnya adalah memang wajar kalau ini dinyatakan sebagai kematian secara medis. Tetapi ini akan tetap dilema, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau ternyata ketika ditetapkan sebagai sudah meninggal secara medis, ternyata belum? Bagaimana kalau misalkan pengukurannya, pengujiannya, deteksinya, ternyata ada kesalahan? Nah, ini tetap terus akhirnya perdebatan panjang. Secara legal di berbagai macam tempat sudah disahkan bahwa ini boleh untuk menetapkan kematian. Nah, kemudian kritisisme ini terjadi di banyak tempat, Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satunya adalah brain death atau brainstem death tadi awalnya adalah istilah yang digunakan untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan mendeteksi masalah kesehatan. Nah, sekarang dampaknya besar, karena bukan hanya untuk masalah kesehatan, bukan untuk masalah kepentingan kedokteran, tapi untuk kepentingan legal, yaitu memastikan seseorang sudah meninggal atau belum. Nah, ini menjadi problemnya meluas. Kan? Dan kalau ada kritik, nah ini yang bagian bawah, saya tunjukkan tentang pandemi ya. Ini menurut saya yang menarik tentang pandemi ya. Kalau kita bereaksi terhadap keputusan pandemi, misalkan lockdown, atau dalam hal ini kita bereaksi kritis terhadap brain death, itu mestilah dianggap bukan sebagai kita menolak sains. Jadi misalkan orang yang anti vaksin, Bapak Ibu sekalian, atau yang anti lockdown, atau anti yang ini tadi brain death,